Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita akan membahas apa definisi sihir. Dan kita juga akan mengaitkannya apakah santet sama dengan sihir atau beda. Ini mesti harus kita pahami bersama supaya ada pemahaman yang hak terhadap apa itu santet dan apa itu sihir. Kalau di kemarin kajian live kami sudah membahas ya apa definisi dari santet. Pada hakikatnya sihir itu ya bahasa Arab. Jadi istilah sihir di Nusantara ada banyak. Di antaranya santet. Santet itu bahasa orang Jawa Timuran. Ya, di akhir-akhir era Majapahit menjelang keruntuhannya, santet mulai banyak bermunculan. Santet, mesisan bentet atau mesisan kantet. Sekalian retak atau sekalian rekat. Adapun orang Jawa Tengah bilangnya tenung, teluh ya. Teluh, ganggoang, sokna itu ungkapan orang-orang Jawa Barat, orang Banten. Kemudian desti, teluh, dan tenang jana ada di Bali. Biring, tinggam itu adalah istilah sihir yang diungkapkan di Sumatera Barat, Begu Ganjang di Sumatera Utara, Suwangi di Papua, dan lain sebagainya. Ya, ada banyak. Nah, kita akan mendefinisikan dari bahasa Al-Quran. Karena Al-Quran itu diturunkan Allah Ta'ala dengan bahasa Arab, bukan bahasa Jawa atau bahasa suku-suku di Indonesia. Oleh karenanya disebut istilahnya itu dengan kata as-sihru, atau orang di Indonesia bilangnya sihir ya. Apa pengertian dari sihir? Sebenarnya definisi dari sihir itu banyak sekali begitu ya. Saya mencoba ungkapkan sedikit dari penjelasan para ulama di sini. Di antara Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, beliau mengatakan yang dimaksud sihir adalah uqdun, waruqan, ya, ikatan, mantra, wa kalamun yatakallamu bihi, sebuah ucapan yang diungkapkan dengannya, au yaktubuhu, atau dituliskan, au ya'malu syai'an yu'athiru fi badanil mashur, atau dikerjakan sesuatu dengannya itu, ya, untuk apa? Menimbulkan dampak kepada badan orang yang ditargetkan sihirnya. Bukan hanya badannya, ya, au qalbihi, selain badannya adalah hatinya, au aqlihi, selain hatinya bisa dipengaruhi juga akalnya, min ghairi mubasyaratin lahu, tanpa sentuhan secara langsung. Itu yang disebut dengan sihir. Walahu haqiqah, dan sihir itu memiliki hakikat, bukan hanya sekedar majas. Faminhu ma yaqtulu wa ma yumridu, dan di antara sihir-sihir itu ada yang digunakan untuk membunuh atau membuat sakit. Wa ma ya'khudur rajulu an imra'atihi fayamna'uhu wat'aha. Demikian juga ada yang dilakukan oleh seorang laki-laki untuk ditargetkan kepada istrinya supaya tidak bisa digauli. Misalnya istrinya sering kesana kemari, gampangan sama laki-laki lain, supaya istrinya bisa menjaga diri, dia lakukan sihir supaya istrinya itu tidak bisa digauli oleh laki-laki lain selain dirinya. Ya, itu termasuk sihir. Wa minhu ma yufarriqu bainal mar'i wa zawjih. Di antara sihir-sihir itu ada yang digunakan untuk menceraikan antara seseorang dengan pasangannya. Wa ma yubaghidu ahaduhuma ilal akhar. Demikian juga untuk supaya salah seorang di antara mereka ya itu saling membenci satu sama lain. Au yukhabbibu bainatnaini, atau untuk memisahkan antara dua orang. Ya, bukan hanya suami istri, mitra kerja, ya, ataupun sahabat atau orang yang punya perjanjian bisnis bisa hilang. Ya, itu yang disebut dengan sihir. Ya, di Quran banyak sekali ya disebutkan soal sihir. Nanti Anda bisa simak baca Qurannya, di antaranya surat Al-Baqarah ayat 102, Yunus 8182, Al-A'raf 117 sampai 122, Toha ayat 69 dan lain-lain, banyak banget ya. Yang paling mudah ya di dalam surat Al-Falaq. Kemudian Ibnu Abidin rahimahullah mengungkapkan apa itu sihir. Sihir adalah sebuah ilmu ya yang dengannya seseorang itu mampu untuk mengendalikan jiwa seseorang. Bisa dikendalikan jiwa seseorang sesuai dengan persepsinya, sesuai dengan tujuannya, atau bahasa lainnya disugestiin ya. Ditanamkan sugesti, kemudian mengendalikan orang itu sesuai apa yang diinginkan oleh si pelaku.
ya. Yuqtadaru biha ala af'alin gharibatin li asbabin khafiyah, yang dengannya ya orang itu bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang aneh ya, dengan perantaraan-perantaraan yang tersembunyi. Nah, zaman sekarang kan banyak ya. Zaman sekarang banyak. Saya tidak mau menggiring opini Anda, yang jelas kita bisa menilai apa yang dimaksud dari pengertiannya Ibnu Abidin ini. Mempengaruhi jiwa orang lain, disuruh melakukan perkara-perkara aneh sesuai apa yang diminta oleh si penyihir ini atau orang yang melakukan ini, ya, dengan sebab-sebab yang tidak terlihat atau orang secara umum tidak mengetahui sebab-sebab itu. Itu termasuk definisi dari ilmu sihir. Ibnul Arabi rahimahullah juga menjelaskan, inna haqiqatas sihri, hakikat dari sihir adalah kalamun mu'allafun yu'azzamu bihi ghairullah. Hakikat sihir adalah kata-kata yang tersusun dengan rapi, yang kata-kata itu dilebih-lebihkan selain Allah Azza wa Jalla. Ya. Banyak ungkapan-ungkapan yang semacam ini ya, untuk membuat lawan bicaranya itu menjadi terpengaruh, menjadi takut, menjadi sedih, atau terintimidasi. Ini juga bagian hakikat dari sihir yang sesungguhnya secara lughawi, secara bahasa ya. Adapun Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan tentang sihir, huwa murakkabun min ta'thiratil arwahil khabithati wa infi'alil quwa at-tabi'iyyati anha. Sihir adalah suatu gabungan ya, himpunan dari efek-efek pengaruh roh yang jahat. Arwahul khabithah di sini adalah jiwanya penyihir yang buruk dengan setan yang juga jahat. Mereka saling bersatu padu ya, kemudian didukung pula dengan reaksi kekuatan alamiah dari keduanya. Nah, pengertian ini yang saya kemarin sempat sampaikan di kajian live, bahwa nggak semua orang yang belajar sihir, belajar santet itu punya bakat. Kenapa? Karena setiap orang memiliki kekuatan jiwanya yang berbeda-beda. Memiliki kekuatan alaminya itu yang berbeda-beda. Nah, yang paling ditolong setan adalah yang paling buruk keadaan jiwanya. Ya, ini belum selesai. Sebenarnya ada banyak sekali pengertian-pengertian dari sihir ini. Saya ringkas ya. Syekh Wahid Abdul Salam Bali hafizahullah, beliau menjelaskan, huwa ittifaqun baina sahirin wa syaitanin. Ya, sihir itu adalah kesepakatan antara penyihir dengan para setan. Ala an yaquma as-sahiru bi fi'li ba'dil muharramat aw syirkiyat. Ya. Kesepakatannya apa? Supaya para penyihir itu melakukan sebagian perkara-perkara yang diharamkan dan perkara-perkara yang syirik. Fi muqabil musa'adati syaitani lahu wa ta'atihi fi ma yatlubu minhu. Nah, untuk apa? Untuk menyambut datangnya pertolongan setan untuknya, dan juga untuk supaya setan itu mentaati pada perkara-perkara yang dipinta oleh si penyihir itu. Fasihru idzan, ya, maka sihir itu pengertiannya yang jami' dan mani, yang menghimpun seluruh pengertian-pengertian sihir, definisi-definisi sihir, dan juga menghilangkan apa-apa yang bukan sihir. Maka kata Syekh Dr. Said Ahmad Abduh, sihir adalah aqdun baina sahiri bi kufri, ikatan antara penyihir dengan perbuatan kufurnya, wa syaitanin bi qudrati, dan setan dengan kemampuan-kemampuannya, keahlian-keahliannya, ala husuli ma huwa fi maqduril khalqi, untuk mencapai sesuatu yang bisa dikerjakan oleh makhluk, min takdiril khaliq, atas dasar takdirnya Allah Azza wa Jalla. Nah, ini yang akan kita bahas ya, tentang definisi dari sihir itu. Ya, setelah kita mengetahui tentang definisi sihir, saya harap teman-teman masih menyimak kajian ini, karena kita belum sampai tahap final kesimpulan. Apakah santet masuk ke dalam ranah sihir atau tidak? Ya, kita
mau berkenalan dulu tentang macam-macam sihir menurut para ulama. Ya. Anwa'us sihri 'inda Razi. Fakhrul Razi menjelaskan macam-macam sihir. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 jenis sihir menurut Fakhrul Razi. Ya, kalau menurut beliau yang pertama sihir Kaldaniyin dan Kasdaniyin. Ini adalah 2 suku atau 2 bangsa yang tinggal di negeri Babil. Alladzina kanu fi qadimid dahr, yang mereka itu hidup tinggal di kurun waktu yang sangat lama. Wahum qaumun ya'budunal kawakiba, dan mereka adalah sebuah bangsa, suatu kaum yang menyembah planet-planet, menyembah bintang-bintang. Nah, dari sinilah ilmu-ilmu nujum, ilmu-ilmu perbintangan itu diadopsi. Itu nanti diambil ke dalam kitab Aufaq, diajarkan juga di beberapa kitab-kitab hikmah, ya katanya kitab hikmah, ya, itu diajari tentang waktu-waktu tertentu yang katanya bisa bermanfaat untuk sihir pelet misalnya, atau untuk membunuh, atau untuk menceraikan suami istri. Itu muaranya dari sihirnya Kaldaniyin dan Kasdaniyin. Wa yaz'umuna annaha hiyal mudabbiratu li hadzal alam, dan mereka meyakini, mengklaim bahwasanya planet-planet itu adalah planet yang dapat mengawal alam raya ini, yang bisa mengatur kejadian-kejadian yang ada di bumi. Wa minha tasdurul khairat wasurur wasa'adah wan nuhusah. Nah, ini menurut mereka ya, yang tadi saya bilang, keyakinan kaum Kasdaniyin dan Kildaniyin, para penyembah planet-planet itu meyakini bahwa bintang-bintang, planet-planet yang melintasi bumi, dari sanalah sumber muara dari kebaikan, kejahatan, dari kebahagiaan maupun dari kesengsaraan. Humul ladina ba'atsallahu ta'ala Ibrahim, ya, mubtilan lima qalatihim, dan merekalah kaum yang mana Allah Ta'ala mengutus kekasihnya yang tercinta, bapak dari seluruh ahlu tauhid, beliau adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salam, untuk membatalkan apa-apa yang mereka sangka, ya, waraddan alaihim fi madhabihim, dan untuk menepis segala apa yang menjadi jalan tempuh hidup mereka dan keyakinan mereka. Ini sihir yang pertama, penyembah bintang. Santet pakai bintang enggak? Nah, pakai juga. Biasanya kan orang-orang mau nyantet itu nanti akan nanyain, apa weton targetnya, ya, lahir di bulan apa, di hari apa. Ya kalau orang Jawa bilangnya weton. Itu kan termasuk bagian dari ilmu nujum. Nah, itu pakai yang semacam itu. Yang kedua adalah sihru ashabil auham wan nufusil qawiyah. Yang kedua adalah sihir orang-orang yang memiliki ilusi dan juga kekuatan mental. Mungkin zaman sekarang itu mentalis gitu ya. Tsumma istadalla ala annal wahma lahu ta'thirun bi annal insana yumkinuhu an yamshiya ala al-jid'il mawdu' ala al-ardi wa la yumkinuhu al-mashyu alayhi idza kana mamdudan ala nahri wa nahwah. Tsumma istadalla ala annal wahma lahu ta'thirun bi annal insana yumkinuhu an yamshiya ala al-jid'il mawdu' ala al-ardi. Ya. Kemudian ini bisa mengambil contohnya, ya, bahwa ilusi itu memiliki dampak kepada jiwa manusia, ya, sehingga mempengaruhi pikirannya. Seperti contohnya begini, manusia itu mungkin sekali untuk jalan di sebuah ranting atau sebuah batang, ya, batang yang terletak di atas tanah. Pasti semua dari kita bisa berjalan di atas ranting, di atas batang yang diletakkan di atas tanah. Tetapi ya, wala yumkinuhul masyu alaihi idza kana mamdudan ala nahrin wa nahwa. Tapi tidak mungkin bagi manusia untuk berjalan di atas batang tersebut ketika batang pohon, ya, diletakkan di atas sungai. Ya pasti jatuh, ya, batang atau mungkin ranting, kecuali kalau memang batangnya besar sekali. Nah, itu bisa dibalik keadaannya ketika seseorang itu mau disihir, sebuah ranting atau sebuah batang yang terletak di atas tanah bisa disihir seakan-akan
dia itu berada di air. Sehingga di penglihatan orang yang sedang disihirnya, ketika dia menapaki batang tersebut, dia jatuh, berulang-ulang jatuh. Layaknya orang yang berusaha berdiri secara tegap di batang yang ada di atas air. Ya, ini mungkin seperti orang yang terhipnotis begitu ya. Seperti orang yang terhipnotis. Ya, pengaruh-pengaruh hipnotis inilah yang disebutkan masuk kepada sihru ashabil auham wa nufusul qawiyah. Orang yang memiliki ilusi, sihir-sihir orang yang memiliki ilusi dan kekuatan mental yang dahsyat. Seperti itu. Wa kama ajma'atil atiba'u ala nahyil mar'uf anin nazari ilal asya'il humri. Demikian juga sebagaimana kata para dokter yang mereka itu melarang orang yang mar'uf. Mar'uf ini orang yang punya penyakit mimisan. Susah banget ya. Mar'uf itu mimisan. Orang yang kena mimisan jangan melihat sesuatu yang berwarna merah. Wallahu a'lam ya. Ini penjelasan ilmiahnya. Saya pernah belajar dari salah satu guru Tibun Nabawi saya. Memang di antara penyakit-penyakit itu punya pengaruh yang kuat terhadap warna-warna yang dilihat. Kadang juga warna-warna itu memiliki pengaruh untuk kesehatan manusia. Hijau misalnya untuk penyembuhan penyakit yang ada pada dada, ya. Untuk penyakit paru-paru, jantung, itu warna hijau bagus. Warna biru, ya, apalagi biru yang sejuk begitu, bagus untuk mengobati kelenjar tiroid dan penyakit-penyakit yang ada di tenggorokan dan seterusnya. Ya, seperti itu. Itu ada penjelasannya yang berpengaruh antara warna terhadap penyakit-penyakit yang diderita oleh manusia. Nah, demikian pula orang-orang yang memiliki sebuah sihir-sihir ilusi kadang-kadang menggunakan warna-warna tertentu yang mencolok untuk mempengaruhi akal dan pikiran manusia, sehingga manusia itu jauh lebih fokus ketika sedang diberikan sugesti dan arahan-arahan. Ya, kita bisa lihatlah warna-warna yang ada di jalanan. Kalau memang itu adalah sesuatu yang genting, pasti warnanya adalah warna yang mencolok, kuning, hijau terang, ya, atau biru yang menyala, ya, pada lampu polisi itu sebagai tanda adanya kedaruratan, ya, gitu. Kemudian an-naw'u tsalits, jenis yang ketiga adalah sihrul isti'anati bil arwahil ardiyah. Nah, ini sihir yang menggunakan bantuan roh-roh bumi. Apa yang dimaksud arwahul ardiyah? Yaitu adalah jin, ya. Sihir yang menggunakan jasa bantuan jin. Wahya fi anfusiha mukhtalifah. Dan di antara jiwa-jiwa arwah-arwah yang ada di bumi ini, yaitu mukhtalifah, banyak sekali. Minha khayyirah, ada yang bagus, wa minha syarirah, ada yang jelek. Fal khayyiratu hum mu'minul jin. Adapun yang memiliki jiwa yang baik adalah jin-jin yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Wa syariratu hum kufarul jin. Adapun jiwa-jiwa yang jahat, yang buruk adalah jin-jin yang kafir dan juga setan-setan di kalangan mereka. Dan cara menaklukkan mereka itu mudah, ya, dengan mantra, dengan asap-asap dari dupa. Demikian juga dengan azaim-azaim, dengan azimat-azimat, dan juga amalan-amalan yang bisa menundukkan jin. Katanya jin nggak bisa ditundukkan kecuali untuk Nabi Sulaiman. Betul, ya, jin memang ditundukkan 100% untuk Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi bukan berarti musuh-musuh Allah dari kalangan para tukang sihir yang kufur ini tidak bisa melakukannya. Mereka bisa dengan izin Allah melalui perantaraan raja-raja jin. Jadi sebenarnya amalan-amalan yang mereka kerjakan untuk menundukkan jin adalah amalan pendekatan diri kepada raja-raja setan, raja-raja jin. Dan amalan untuk kufur kepada Allah dengan sebenar-benarnya kekufuran. Saya sempat menjelaskan kemarin, ya, bahwa di antara cara-cara untuk menyantet
orang itu banyak sekali. Ya, apalagi untuk pendekatan kepada jin. Contohnya begini. Sun mate ajiku santet, aja jin aja gendruwo, setan kilat nyembah marang aku, jalma menungsa orang nyembah marang aku. Kama rupa kama bang, he setan bekasaan sirasun kongkon. Nah, ini adalah sebuah ungkapan yang secara garis besar, ungkapan ini secara jelas dan terus terang sekali, ya, menyuruh jin, genderuwo, setan-setan kilat itu untuk menyembah dirinya. Para setan-setan, hantu-hantu untuk menyembah dirinya. Ini kan kekufuran. Karena jin itu diwajibkan nyembah kepada Allah Azza wa Jalla, mentauhidkan Allah, bukan nyembah manusia. Jin yang nyembah manusia ya syirik, ya. Demikian juga sebaliknya, manusia nyembah jin itu juga melakukan kesyirikan, bahkan kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, di sini dia mengatakan, hei setan bekasaan sirasun kongkon, wahai setan bekasaan, kamu aku suruh untuk melakukan ini dan itu. Sedangkan jelas sekali apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Jin ayat 6, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqo. Pernah ada laki-laki dari bangsa manusia yang minta tolong kepada bangsa jin, bertambahlah kesesatannya. Surat Al-An'am, ya, di ayat 128 sudah jelas, wa yauma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'dhi wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana qala an-naru mathwaakum khalidina fiha illa ma sya'allah. Dan ingatlah tatkala hari Allah himpun mereka semua, Allah berfirman kepada jin, qad istakthartum minal ins, wahai jin, kenapa kamu banyak menyesatkan manusia? Yang menjawab manusianya, ya, teman-teman dari bangsa manusia, ya Allah, kami telah menyenangkan satu sama lain ketika kami masih hidup sampai ajal yang telah Engkau tetapkan untuk kami. Maka kata Allah, qalan naru mathwaakum khalidina fiha, tempat kembali kalian, tempat beristirahat kalian, ya, adalah api neraka. Kalian kekal selama-lamanya di dalamnya, kecuali orang-orang yang Allah kehendaki. Ini, ya, sebagai dalil yang jelas sekali haramnya kita menjalin ikatan, ya, antara kita dengan khodam-khodam dari bangsa jin. Apalagi di sini sudah jelas sun mate ajiku santet. Ya, ini jelas bahwa santet ini masuk kepada jenis sihir yang ketiga, untuk santet jenis yang santet roh atau santet yang bekerja sama dengan para setan. Ya. Demikian juga santet median yang membuat targetnya gila. Itu juga perbuatannya keji sekali, ya, keji sekali. Mereka menggunakan teknik analogi ke hewan hidup. Dia ambil burung, ditangkap burungnya secara paksa, dibacakan mantra, sebut nama jabang bayi dari target korbannya itu, kemudian di paruhnya itu dilakban atau diikat dengan sesuatu, diterbangkan. Nanti pengaruh jiwa burung itu akan dimasukkan melalui dahsyatnya kemampuan ain, kemampuan jiwa hasadnya yang secara alami sangat buruk, menghantarkan kegelisahan burung itu kepada target sihirnya, sehingga menjadikan targetnya itu gila sampai meninggal dunia. Kalau memang sudah ditetapkan ajalnya, meninggal melalui sebab perantaraan santet median ini. Ya, ini contoh-contoh saja yang menggunakan jasa jin gitu. Ajian Brabat Pati juga demikian. Ya, aji Brabat Pati masuk kepada jenis santet kanoman, ya, menggunakan ayam jantan putih yang mulus, kain kafan 3 meter, bunga 7 rupa, kulit bambu dan lain-lainnya. Ajiannya pakai bismillahirrahmanirrahim, bayat ingsun amuji pujiku di pamurup lebur jabang bayi fulan bin fulan, ya. Ini menggunakan mantra-mantra untuk memanggil jin, dan kemudian jin itu disuruh untuk menyakiti seseorang. Saya rahasiakan buku ini, ada sebuah buku yang serat lah ya, yang menuliskan untuk menundukkan raja-raja jin di tanah Jawa. Puji nyumerepi para danyang tanah Jawi, amrih wilujeng sakaluwarganipun, kalis ing wisa lan tuju teluh miwah pengaribawaning lemah sangar kaju, apuranen sun angetang lelembut ing Nusa Jawi, kang rumeksa ing nagara para ratuning dedemit agung sawabe ugi, jan apal sedayanipun
kinerja tunggu wong sakit, kaju ang lemah sangar dari tawa. Kang rumiyin ing bang wetan durga neluh maos pait, lawan raja bahu reksa iku ratuning dedemit blambangan kang winarni. Awasta sang bala batu dene buta locaya, kang rumeksa ing Kediri, Prabu Yaksa kang rumeksa Giripura, dan lain-lain. Ini seperti katalog untuk memanggil danyang-danyang atau bos-bosnya Raja Jin, gunanya untuk menaklukkan jin-jin kroco atau setan-setan kroco untuk diperintahkan menyakiti para korban yang ditargetkan santet. Santet bahasa Jawa Timuran, di Jawa Tengah ada tenung, di daerah-daerah lain punya bahasa-bahasanya tersendiri, yang dengan bahasa itu adalah sebuah istilah yang tertuju pada makna sihir. Ya. Ini jenis yang ketiga. Mungkin zaman sekarang jarang orang yang menguasainya. Ya, kalaupun ada, nggak mungkin dibikin konten. Dan nggak mungkin dirinya mengumumkan, aku loh tukang santet. Ya, kalau dia mengumumkan dirinya tukang santet, habis diajar massa. Ya. Apalagi mau dibikin konten sama dukun berkedok agama untuk dijadikan film sinetron settingannya. Nggak bakal mungkin mau. Bahaya, itu membahayakan dirinya sendiri kalau memang benar dia dukun santet. Dan biasanya dukun santet yang profesional yang bisa manggil danyang-danyang tanah Jawa ini, ya, itu orang-orang yang punya umur sepuh sekali. Saya ada kenalan lah beberapa orang di daerah pegunungan di wilayah Barling Mas Cakep saja ini, di plat R ya. Dia itu kesehariannya jadi petani. Umurnya sudah sepuh, tapi masih sehat, tinggalnya di gunung. Mungkin umurnya sekarang udah 70-an. Waktu itu saya ketemu 2018 kalau tidak salah itu. Kemudian ada di daerah, ada masih di plat R juga, sekarang umurnya udah 100 tahun lebih. Dan itu benar-benar menguasai ilmu santet yang semacam ini. La haula wala quwata illa billah. Ya, semoga Allah berikan hidayah lah ya kepada orang-orang yang berkecimpung dalam dunia santet. Kemudian ada sihrut takhayyulat wal akhdhu bil uyun. Sihir ilusi, takhayyulat sebenarnya ilusi. Kemudian yang menipu mata. Ini kalau bisa kita katakan ya masuk kepada ranah sulap. Ya. Tapi besok insya Allah akan kita bahas apakah sulap termasuk kepada jenis sihir yang menyeret pelakunya kepada kekufuran atau tidak. Ya, apakah sulap termasuk yang diharamkan atau tidak, insya Allah akan kita bahas di lain waktu. Demikian juga yang kelima, sihir yang menggunakan peralatan-peralatan tertentu. Nah, ini banyak dipraktekkan, ya, banyak dipraktekkan dengan alat-alat tertentu, alat-alat permainan. Ini masuk sulap hiburan kalau yang ini. Kalau yang tadi, takhayyulat yang tadi, bisa dibilang sihir-sihir yang dilakukan oleh para penyihir Fir'aun. Kemudian yang keenam, sihrul isti'anati bi khawasil adwiyah. Sihir yang menggunakan bantuan dengan obat-obatan tertentu yang memiliki khasiat-khasiat tertentu. Seperti contohnya meletakkan obat-obatan pada makanan atau pada minuman yang ketika dia dimakan atau diminum, akalnya tiba-tiba hilang, jadi linglung, jadi gila, bahkan bisa membunuh korbannya. Ya, atau dengan menggunakan asap-asapan, ya, yang ketika tercium oleh korbannya, maka korbannya bisa langsung jatuh pingsan, kejang-kejang, kemudian meninggal. Ada yang menggunakan cara seperti itu. Dari itu termasuk sihir, ya, kita tidak pungkiri itu termasuk sihir. Menurut definisi Fakhrur Razi dan ulama-ulama yang lain, itu termasuk sihir. Tapi sihir yang bagaimana? Apakah sihir yang membuat pelakunya kufur? Ya, apakah sihir yang membuat pelakunya itu harus dihukum mati atau bagaimana? Nah, ini yang perlu diteliti lebih dalam. Ya. Nah, tidak dipungkiri santet, karena dalam istilah santet itu ada sebuah semboyan, kalah cacak menang cacak, kalah atau menang harus dicoba. Maka ini juga masuk kepada ranah santet.
ranah santet. Ketika santet yang menggunakan metode metafisik, tekanan psikologis, ya, tidak lagi mempan, menggunakan jin juga tidak mempan, maka bisa menggunakan racun-racun yang semacam ini. Zaman dulu biasanya dipakai oleh para dalang. Dalang yang saingan, hasad, iri, ya, pada dalang lain yang mungkin sering ditanggap sama banyak orang. Itu kan zaman dulu biasanya minumnya kopi gitu ya. Nanti diberikan sebuah racun tertentu untuk diminumkan. Kalau terminum sama si korban, dia akan muntah darah. Karena racun ini akan benar-benar melekat di tenggorokan, membuat orang itu sesak nafas dan melukai tenggorokannya. Karena tajam gitu ya, efeknya tajam sekali, sehingga muntah darah, dan itu nggak kelihatan secara medis. Ada jenis-jenis racun yang memang sulit terdeteksi oleh medis. Itu termasuk sihir, dan santet salah satunya menggunakan metode ini. Ya, berarti dalam hal ini santet masuk ke dalam ranah sihir. Yang ketujuh, sihru ta'liqil qalb, sihir yang langsung menembus pada hati manusia. Ya, sugesti lah kalau bahasa kita. Mensugesti hati orang yang mendengarnya. Seperti contohnya para penyihir itu yang mengaku bahwa dirinya mengetahui Ismul A'zam, nama Allah yang paling agung, yang kalau nama Allah itu disebut, segala hajat akan dikabulkan. Nah, ini banyak para penipu-penipu itu yang katanya punya ilmu laduni dan lain sebagainya, tahu tentang Ismul A'zam, ya, kadang-kadang mempengaruhi murid-muridnya. Aku nih punya ilmu yang kalian tidak tahu, yang nggak diberikan Allah kepada orang lain. Jangan suuzon sama saya. Wah, selalu husnuzon, biar nanti kalian aku ajarkan Ismul A'zam. Jepret itu ya. Termasuk jenis sihir. Sihir pengaruh jiwa, sugesti. Ya, wa annal jinna yuti'unahu, dan dia ngaku-ngaku jin semuanya bisa taat kepadanya. Nah, ini termasuk bagian dari sihir untuk mempengaruhi hati orang yang gumunan. Apa gumunan? Mudah kagum, mudah terperdaya. Maka benar kalau Mas Marcel mengatakan orang yang mudah kena sihir itu orang yang latah, orang yang mudah terpengaruh. Ya memang betul. Ya, sekalinya dia terpengaruh, mudah sekali dia kena sihir. Makanya ini juga disebutkan dalam Al-Quran ketika Nabi Musa duel sama penyihir Fir'aun. Kan wujud rasa takut alaminya beliau muncul. Maka ditenangkan dulu sama Allah. La takhaf innaka antal a'la. Jangan takut, kamu lebih kuat, lebih tinggi kedudukannya dari penyihir itu. Ya, gunanya apa? Sebagai pengajaran untuk umat Islam yang diwarisi Quran oleh Rasulullah SAW. Kalau ada yang kena sihir, jangan terlalu berlarut-larut untuk takut sama sihir. Kita punya Allah Azza wa Jalla yang maha kuat. Nah, jenis yang ke-8 adalah as-sa'yu bin namimah. Jenis sihirnya itu adalah usaha untuk mengadu domba. Itu juga termasuk sihir. Ya, itu termasuk sihir. Maka kesimpulan saya dari pengertian yang disampaikan oleh Ar-Razi ini, santet masuk ke dalam sihir. Kemudian anwa'us sihri inda Ar-Raghib Al-Asfahani. Jenis-jenis sihir menurut Ar-Raghib Al-Asfahani. Yang pertama al-khida' wa takhilat la haqiqata laha. Jenis sihir yang pertama adalah sihir tipuan dan ilusi. Kalau jenis yang pertama ini tidak punya hakikat. Ya. Nahwa ma yaf'aluhu al-musa'bidu bisarfil absar amma yaf'aluhu li khifatil yad. Ini seperti yang dilakukan oleh para pesulap dalam mengelabuhi mata penontonnya dengan cara kecepatan tangan atau dengan trik-trik, ya. Dengan trik, dengan persiapan-persiapan. Nah, ini termasuk sihir jenis pertama, tipuan dan ilusi. Dia tidak punya hakikat. Maksudnya tidak bisa berefek kepada kesehatan orang yang disihir, tidak bisa menyakiti, tidak bisa juga membunuh. Ya. Yang kedua, istijlabu muawanati syaitan bidarbi minat taqarrubi ilaih. Yang kedua ini adalah dengan menyerap bantuan setan dengan cara mendekatkan diri kepadanya.
Seperti yang Allah firmankan dalam surat Asy-Syu'ara, hal unabbi'ukum ala man tanazzalus syayatin, tanazzalu ala kulli affakin athim. Apakah kalian hendak kuberitahu siapakah orang yang setan turun kepadanya? Setan turun kepada orang-orang yang pendusta lagi banyak berdosa, yakni para dukun. Ya. Jadi ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa sihir ada yang menggunakan muawanah, bantuan dari para setan, muawanatus syaitan, dengan bantuan-bantuan setan. Kemudian dalam Al-Baqarah ayat 102, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra, dan setan-setan itulah yang kafir, mereka lah yang mengajarkan sihir kepada manusia. Ya. Nah, ini kira-kira santet masuk jenis yang mana? Apakah tipuan dan juga ilusi, ataukah yang kedua? Kalau saya pribadi ya lebih cenderung kepada masuk ke jenis yang kedua. Dia yang meminta bantuan setan. Ya, bantuan setan. Setan manusia dan jin, tapi jelas yang dimaksud sihir di sini bukan setan manusia ya, setan jin. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan ini. Ya, di tulisan yang kumpulan mantra-mantra yang saya koleksi ini dijelaskan cara-cara untuk melancarkan santet dengan menyebut nama-nama danyang atau bos-bosnya jin yang ada di seantero Jawa ini. Ya. Jadi kalau saya pribadi mengatakan bahwa santet dengan sihir itu sama. Syekh Al-Asqar beliau mengatakan as-sihru, sihir itu ada dua ya, as-sihrul haqiqiyyu alladzi lahu haqiqah fil kharij. Ya, sihir itu ada dua. Yang pertama adalah sihir yang memiliki hakikat, yang punya dampak kepada apa-apa yang ada di luaran sana, bisa berdampak kepada korbannya, bisa membuat bisnis seseorang jadi ketutup, jadi nggak terlihat oleh pelanggannya, membuat wanita yang cantik jelita menjadi jomblo menahun misalnya. Laki-laki yang gagah jadi tiba-tiba menjadi loyo, muncul penyakit-penyakit yang aneh, ya. Itu ada sihir yang secara hakikat bisa punya pengaruh dahsyat kepada apa yang ada di luaran sana, ya. Dan ada sihir yang tidak punya hakikat sama sekali seperti sihir ilusi, sulap dan lain sebagainya. Maka saya katakan sulap tidak termasuk jenis sihir yang membuat pelakunya kufur. Pendapat yang saya ambil adalah pendapat yang mengatakan bahwa sulap itu dihukumi makruh. Dia nggak sampai haram. Sampai tahap haram kalau dia itu menggunakan sulapnya untuk menipu orang lain. Meraup keuntungan atas nama agama. Atas nama karomah. Aku punya karomah nih, akhirnya nipuin orang. Ini haram. Adapun kalau edukasi seperti yang dilakukan oleh pesulap merah, Mas Marcel, itu justru malah sangat baik untuk diajarkan ke orang-orang supaya manusia itu ngerti di zaman sekarang santetnya itu modelnya yang seperti itu yang hanya menggunakan trik, dan itu nggak masuk jenis sihir yang dilarang di 7 perkara yang menghancurkan. Ya, santet yang menggunakan jasa jin itu ada nyata sekali, ya. Tetapi pengobatannya yang dikit-dikit keluar paku, keluar jarum, itu yang dusta. Hanya menggunakan trik, tipuan, dan sangat merugikan umat yang sedang kesusahan. Pertanyaannya, apakah santet bisa memasukkan benda-benda padat ke dalam tubuh manusia? Wallahu a'lam bishawab, saya masih tawakuf dalam hal ini. Saya menyandarkan semuanya ke Allah Azza wa Jalla, karena selama kurang lebih 12 tahun ya, sejak saya di pondok, saya terjun dalam dunia ruqyah, saya belum pernah mendapati pasien yang muntah keluar paku, keluar jarum. Saya pribadi belum. Walaupun ada peruqyah senior, Dokter Sagiran yang ada di Gunung Kidul, pernah melakukan bedah kepada pasiennya bernama Ibu Supiati, dan itu benar-benar keluar paku. Semoga suatu saat saya bisa bertemu beliau dan wawancara langsung, sharing bersama beliau, ya. Dan kejadian itu pun bisa dibilang 1:100 lah. Kalau kemarin 1:10, ini nambah deh, 1:100. Sangat jarang sekali. Kalau yang saya pribadi pernah menangani dan mendapati secara langsung itu pasien dari Kalimantan Timur kala itu ikut pelatihan di Surabaya tahun 2016.
muntahnya darah, betul-betul darah. Saking banyaknya itu kalau dikumpulkan bisa berember-ember, 3 ember mungkin. Karena sampai menggenang itu di taman masjid kala itu. Habis dimandikan dia muntah-muntah banyak sekali. Darah, benar-benar darah. Itu memang benar-benar nyata kasus sihir, dan saya rasa tidak perlu dijadikan sebuah standar bahwa orang yang kena sihir harus ada seperti itunya. Nggak mesti ya, karena pengaruh-pengaruh sihir tidak selalu muncul benda-benda ganjil yang bisa ditemukan di dalam tubuh manusia. Ya, santet itu nggak seperti itu saja, enggak. Santet yang seringnya itu ya mengirimkan energi benda masuk ke dalam tubuh korbannya, bukan bendanya dimasukkan secara langsung. Itu yang seringnya saya dapati. Wallahu a'lam shawab wa ilahil marji wal ma'ab. Kesimpulan saya, santet dan sihir itu sama dengan kajian-kajian yang sudah saya telaah, saya teliti. Ya, semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, ala kulli hal, yang paling penting bukan santet ini sihir atau tidak, tapi bagaimana kita menyikapi fenomena santet ini. Jangan terlalu takut sama sihir, jangan terlalu takut sama santet. Kita punya Allah Azza wa Jalla. Kalau kita berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, insya Allah, Allah lindungi kita dari kejahatan-kejahatan para tukang santet, dari kejahatan setan-setan kalangan jin dan manusia. Wallahu a'lam shawab wa ilahil marji wal ma'ab. Terima kasih. Arsadani Allah yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.